ada di dalam huruf auroda alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Auroda alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Warid itu masih ingat ya kita kemarin bertemu. Warid itu adalah cahaya makrifat atau ulu wahyi atau cahaya irfani atau bahasa orang awam itu dikasih taufik atau hidayah. Auroda alaikal warid, Allah Ta'ala memberikan, mendatangkan kepadamu warid, cahaya makrifat atau nur ilahi, anwarul kursiyah, cahaya suci. Supaya apa? Liyukhrijaka min sijni wujudika. Supaya Allah Ta'ala dapat mengeluarkan kamu dari terkungkungnya kamu, dari penjara wujud kamu. Wujud kita ini memenjara kita. Sifat kita manusia itu memenjara kita. Ai sifatikal qaimati bika, yaitu sifat yang selalu menyertai kamu, menyertai dirimu. Sifat yang ada berdiri pada diri kamu, yang menyertai kamu. Almani atlak, yang mencegah bagimu, yang mencegah, menghalangi kamu min suhudi maula, untuk melihat Tuhan kamu. Jadi wujud kita yang ya kita diciptakan seperti itu sifat yang melekat pada kita itu menghalangi kita untuk memandang Allah Ta'ala. Seperti kalau kasih jenis al-mani ilil masjuni minal huruj, seperti penjara yang menghalangi tahanan. Al-masjun itu menghalangi tahanan, yang menghalangi orang-orang tahanan itu minal huruj, dari keluar. Penjara itu kan menghalangi orang penghuni lapas bebas untuk keluar. Nah, sifat-sifat alamiah kita itu menghalangi kita untuk melihat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kasih hidayah ke kita, Allah kasih cahaya makrifat kita supaya kita dapat keluar, membebaskan diri dari keterkungkungan kita dengan sifat-sifat kita yang membatasi itu. Ila fadloi suhudika, kepada cakrawala, yang membebaskan kita kepada cakrawala angkasaraya suhudika, penglihatanmu kepada Allah Ta'ala. Ai ila suhudika lil maula, supaya engkau dapat melihat Tuhan kamu. Asyabihi bil fadloi, melihat Allah Ta'ala itu diserupakan dengan angkasaraya. Bukan penjara yang menghalangi pemandangan kita, tetapi memandang Allah Ta'ala seperti diserupakan ila fadloi, diserupakan dengan angkasaraya. Li adami wujudi syai'in yahuluka anil ru'yati, karena tidak ada sesuatu yang menghalangi kamu untuk melihat Allah Ta'ala. Kalau kita di alam terbuka itu kan pemandangan kita bisa sampai, bisa menembus apapun. Sementara kalau kita berada di dalam satu ruangan terkunci, ya pemandangan kita terbatas. Nah, sama halnya dengan kita manusia, dengan sifat-sifat yang melekat pada diri kita, yaitu yang ketutup kita, ketutup duniawi, ketutup macam-macam, tidak bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Tapi dengan cahaya makrifat itu, pemandangan kita bisa tembus di dalam pemandangan Allah Ta'ala. Qala ba'duhum, kata sebagian ulama, si jenuka nafsuka, penjaramu itu adalah dirimu sendiri. Idza kharajta minha wa qata fi rahatil abad, kalau kamu berhasil keluar dari nafsu, dari diri, maka kamu akan berada wa qata fi rahatil abad, di
dalam kebahagiaan yang abadi. Kalau kita sanggup keluar dari diri kita, nafsu kita, kehendak dan kita akan berada di dalam kelapangan, fi rohatil abadi, di dalam kelapangan. Hati kita tenang, hati kita lapang. Atau kalau bahasa Qurannya alam nasroh laka sosok. Nabi Muhammad itu dilapangkan hatinya karena dia marifat, tidak ada marifat yang mengalahi marifat Nabi Muhammad, sehingga dia senang terus, hatinya senang terus. Artinya tidak disempitkan oleh apapun, karena tidak ada keinginan dalam hati untuk hal-hal selain Allah Ta'ala. Wa muqtadha hadzal takdiri. Nah, konsekuensi daripada asumsi tersebut, annal warida wahid, bahwa warid cahaya ma'rifat itu satu, wa samaratuhu wahidah, dan buahnya, hasilnya, produknya juga satu. Apa? Wahiyat hulu ila hadratir rabbi, yaitu masuk ke dalam hadirat Allah Ta'ala, masuk ke dalam majelis Allah Ta'ala. Itu buahnya. Allah Ta'ala memberikan ma'rifat kepada kita supaya kita masuk memenuhi undangan Allah Ta'ala di majelis Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, itu salah satu tafsiran begini, wa yasihu ayyakunal makna, bisa juga dikatakan maknanya begini, auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Allah Ta'ala mendatangkan kepadamu satu cahaya ma'rifat supaya kamu datang kepadanya, supaya datang kepada cahaya tersebut. Ai mukbilan alaika bil istigholi bit ta'at, supaya engkau datang mendatangi dirimu dengan kesibukan taat. Wa anwa'il mujahadah, dan berbagai macam jenis ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Artinya ini sesuai dengan pemahaman banyak orang masyarakat awam bahwa ketika taufik hidayah masuk ke dalam hati seseorang, yaitu dia jadi ringan ibadah apapun, puasa sampai habis, terus apalagi umroh dan segala macam, pokoknya udah gampang aja ringan. Fatas tahila bidzalika ma'a baqaika bi awsafi nafsika wa syahawati al-muqtadiyata adamal ikhlas bil ibadah, sehingga kau sibuk dengan itu semua, dengan ibadah-ibadah itu, tetapi pada saat yang bersamaan kamu tetap memiliki sifat-sifat ya nafsu syahwat yang menuntut tidak ikhlasnya kamu di dalam ibadah. Tetap masih ada, cuma setidaknya cahaya ma'rifat itu mengantarkan kita pada anak tangga pertama. Apa anak tangga pertama? Yaitu ibadah dengan tidak ikhlas. Ibadah supaya kita teman Tuhan, ibadah supaya ya pokoknya ada supaya. Paling nggak ma'rifat itu mengantar ke situ. Satu. Kemudian fayaridu alaika waridun akhir, datang lagi cahaya ma'rifat kedua supaya kita naik kelas, naik tangga lagi satu. Supaya apa? Liyukhlisoka min dzalika, supaya kamu selamat dari itu semua. Selamat dari itu semua apa? Supaya kamu selamat dari ibadah yang tidak ikhlas itu. Itu di anak tangga kedua, ibadah kita udah ikhlas. Wa yahsulu lakal ikhlas, maka hasil bagimu ikhlas. Itu cahaya ma'rifat kedua. Faidah hasolamat, apabila telah hasil bagimu sebuah keikhlasan, rubbama tarkunu ilaihi, kadang-kadang kamu bersandar, bergantung, wa ta'tamidu alaihi, dan kamu bertopang, bersandar pada keikhlasan tersebut, fi qabuli a'malika wa wusulika biha ila hadrati qurbi. Nah, kesalahan kedua itu bukan kesalahan, artinya kekurangan yang kedua di anak tangga kedua. Orang merasa dengan ikhlasnya itu dapat mengantarkan dia kepada Allah Ta'ala. Itu juga keliru. Wadhalika batil, itu nggak benar. Fayaribu alaika waridun salihun. Nah,
maka datanglah cahaya Allah Ta'ala yang ketiga, cahaya marifat ketiga. Kalau kita masih menganggap bahwa kita ini ikhlas, itu kitanya itu masih ada, kitanya masih ada, artinya ada nafsu kita masih ada. Saya begini ikhlas, saya supaya dekat kepada Allah, kitanya masih ke bawah. Nah, datang lagi cahaya marifat ketiga supaya apa? Tabibu bihi an ru'yatin nafsi, yang mana lenyap, kamu menjadi lenyap dengan cahaya tersebut di dalam memandang dirimu. Artinya kita tuh udah kagak ada lagi. Kita ibadah karena semata-mata Allah Ta'ala minjem badan kita untuk supaya kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Kitanya udah kagak ada. Ini yang ibadah siapa? Bukan saya, Allah Ta'ala. Kita tidak merasa bahwa kita yang sedang ibadah. Kita tidak merasa kita yang sedang ibadah. Karena apa? Karena cahaya ini kalau datang atau hingga ke siapapun, mereka juga pasti pada ibadah datang kepada Allah. Tapi kalau kita misalnya masih merasa bahwa dengan ibadah itu kita masih merasa ada, masih merasa hadir, itu kan menunjukkan kesombongan kita bahwa kita masih berharap sesuatu, masih menunjukkan bahwa eksistensi kita masih ada. Sementara kita meyakini bahwa tiada sesuatu selain Allah Ta'ala, kita bertauhid tiada sesuatu selain Allah Ta'ala, termasuk diri kita sendiri juga. Diri kita sendiri ya, termasuk diri kita ya tidak ada juga gitu. Termasuk diri kita tidak ada. Bahwa majazinya itu adalah kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang nahan haus, nahan lapar, yaitu ya majaznya begitu. Tapi hakikatnya kan ya Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Tanpa itu ya terus ibadah yang begitu ya kita anggap ikhlas itu kita mau sandarkan supaya kita dekat kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, lu kan begitu juga, gua yang masih gaya. Kalau kagak begitu kan juga lu kagak bisa melakukan ibadah tersebut. Datanglah cahaya ketiga, tabibu bihi an ru'yatin nafsika, sehingga kamu lenyap dengan cahaya tersebut untuk memandang hadirnya dirimu, wa tusrahidu bihi maula bisri, sehingga engkau dapat menyaksikan dengan cahaya tersebut kehadiran atau satu-satunya wujud Tuhanmu bisirinya di dalam hati. Jadi kita menganggap yang ada ini ya cuma Allah Ta'ala. Itu cahaya ini biasanya cahaya marifatnya para wali, marifatnya para nabi dan rasul. Biasanya marifatnya mereka tidak pernah menganggap dirinya ada. Mereka tidak pernah menganggap bahwa ibadah yang dilakukan itu ya dapat mengantarkan dia dekat kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya memang ya semuanya itu ya berkat daripada la haula wala quwwata illa billah itu. Semuanya berkat maunah, berkat gerakan, berkat hidayah, berkat taufik dari Allah Ta'ala. Tanpa itu ya tidak, semuanya yang gak ada apa-apa. Ibadah kita kagak ada, kita kenal Allah Ta'ala tidak. Makanya cahaya marifat itu dipelihara betul, yang datang kepada kita itu merupakan undangan bagi kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Satu, kalau mau naik kelas ke tingkat kedua, ya kita sampai di tingkat keikhlasan, tapi tidak berharap pada keikhlasan tersebut sebagai jalan bagi kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita harus ada di level kedua. Ya tapi kalau nggak bisa ya nanya aja ada di mana nih pokoknya. Ya kita udah harus syukuri bahwa tujuan daripada cahaya marifat yang masuk ke dalam hati kita, tujuannya tidak lain adalah supaya kita memandang Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Makanya banyak sufi-sufi itu kadang-kadang ya sudah sangat dekat kepada Allah Ta'ala, menganggap dirinya kagak ada. Bahwa kemudian mereka jadi kelompok-kelompok tertentu itu urusan lain, terus jadi kelompoknya al-halal atau dia di dalam kopi atau di Indonesia misalnya ada Siti Jenar dan lain-lain, bahwa dirinya tidak ada, yang ada Allah Ta'ala. Bukan subhanallah kita itu subhani, maha suci akunya ya bukan Abu Yazid itu, tapi Allah Ta'ala. Karena yang lain termasuk diri
sampai kepada Allah Ta'ala. Kita tandai dulu sampai situ. Makanya nanti dikatakan al anwaru matoyal qulubi wal asr. Cahaya itu kendaraan hati seseorang. Hati seseorang bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu kendaraannya adalah cahaya ma'rifat. Matoyal qulubi wal asr. Tergantung bagaimana kita menghidupi cahaya tersebut atau merawat daripada cahaya tersebut supaya dapat mengantarkan kita kepada hadrat Allah Ta'ala, majelis daripada Allah Ta'ala. Allahumma billahi. Assalamualaikum